Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Ananda semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat. Mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, di video kali ini minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang model atom atau teori atom yang dikemukakan oleh Bohr. Ada yang masih ingat nggak sih apa itu bagaimana Bohr itu mengemukakan teorinya tentang atom itu sendiri. Jadi dasar dari teori atom Bohr itu adalah dari spektrum atom hidrogen. Nah, yang pertama, elektron itu mengelilingi inti pada orbit atau lintasan tertentu yang sering disebut sebagai kulit. Nah, orbit ini atau kulit ini merupakan gerakan stasioner atau yang tetap. Jadi dari elektron dalam mengelilingi inti dengan jarak tertentu. Jadi dia selama mengelilingi inti, selama elektron pada lintasan statis tersebut, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi sehingga energinya konstan. Jadi ini gambarannya nih. Ini intinya, kemudian ini elektronnya mengelilingi inti dan lintasannya tetap. Ya, atau selama mengelilingi inti dia tidak melepas atau menerima energi. Nah, ketika elektron dia beralih dari kulit yang satu ke kulit yang lain, pada peralihan ini energi yang terlibat sebesar sesuai dengan persamaan Max Planck-nya. Ya, jadi kalau seandainya ini elektronnya dari lintasan pertama menuju ke lintasan kedua, maka dia harus menyerap energi. Keadaan ini yang disebut dengan keadaan tereksitasi. Kemudian ketika elektron berada di lintasan yang kedua, kemudian mau menuju ke lintasan pertama, maka dia akan melepaskan energi, ya, sebanyak sesuai dengan persamaan Max Planck-nya. Ya, jadi ini yang disebut dengan keadaan deeksitasi. Kita tidak membahas jumlah energinya, tapi kita membahas keadaan dari elektron ketika berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lainnya. Nah, ini modelnya nih, ya. Jadi dari sini ini inti, ini lintasan pertama, kulit pertama, lintasan kedua, lintasan ketiga. Nah, ini energinya dia semakin besar. Oke. Nah, itu yang minggu lalu kaitannya dengan teori atom menurut Bohr. Nah, kita akan masuk ke teori atom yang terbaru atau yang disebut dengan teori atom mekanika kuantum, ya. Nah, teori atom mekanika kuantum itu dasarnya yang pertama ada dualisme sifat partikel dan gelombang. Bagaimana sifat dualisme partikel gelombang? Nah, karena teori atom mekanika kuantum ini adalah perkembangan dari model atom Bohr, jadi model atom Bohr pasti ada kelemahan. Apa itu kelemahan Bohrnya itu? Nah, pertama kita jelaskan kelebihannya dulu ya. Kalau dalam Bohr ini, teori atom Bohr itu sukses menjelaskan garis-garis dalam spektrum atom hidrogen. Kemarin kan spektrum atom hidrogen itu memancarkan warna yang memiliki panjang gelombang tertentu. Tapi Bohr sendiri tidak bisa menjelaskan spektrum emisi atom untuk yang elektronnya banyak, seperti helium dan litium. Helium ini elektronnya ada 2, litium elektronnya ada 3. Jadi Bohr ini cuma bisa untuk hidrogen saja yang jumlah elektronnya itu sama dengan 1. Nah, selain Bohr tidak bisa menjelaskan spektrum elektron banyak, Bohr juga tidak bisa menjelaskan kenapa elektron itu bisa memiliki sifat difraksi melalui sebuah celah kristal. Sedangkan difraksi ini hanya bisa dijelaskan oleh gelombang. Ya, jadi elektron kan sebelumnya disebut sebagai partikel. Tapi dari sini elektron mengalami difraksi. Sedangkan difraksi itu adalah sifat yang bisa dijelaskan oleh teori gelombang. Nah, teori yang pertama, gagasan dari dualisme partikel dan gelombang ini merupakan konsep yang bertentangan dengan pandangan fisikawan terhadap materi dan radiasi di era fisika klasik. Ya, jadi gagasan partikel dan gelombang itu awalnya dari efek fotolistrik. Foto itu cahaya, listrik ya listrik, yang dikemukakan oleh Albert
Einstein. Kita akan coba bagaimana videonya. Ya, video dari efek fotolistrik. Oke, kita akan coba lihat videonya. Nah, ini efek fotolistrik mana ini? Nah, ini dia. Oke, kita akan coba. Efek fotolistrik ini, oke, ini ada tabung, ya, ini ada kutub positif, ini ada platnya, ini kutub negatif, ini kutub positif. Nah, ini ada ampere meternya. Oke, kita lihat dari sini, ini ada cahaya atau foton. Ya, foton ini menembakkan cahaya ke arah plat negatif. Oke, apa yang terjadi? Nah, di sini kita gedein ya. Nah, di sini dia muncul apa nih? Ya, muncul partikel. Partikel ini mengalir ke kutub positif. Ketika mengalir ke kutub positif, ya, jadi cahaya ini dia menumbuk elektron. Jadi elektron akan terpental ketika cahaya bersinar. Ya, jadi di sini elektronnya mental nih. Elektronnya lepas. Dia mengalir menuju ke kutub positif. Ketika dia mengalir melewati ini ampere meternya, dia berubah jadi warna hijau. Artinya di sini ada arus listrik. Ya. Nah, dari percobaan ini, jadi karena cahaya itu adalah yang kita kenal sebagai gelombang, ternyata bisa mementalkan plat negatif atau menembakkan plat negatif ini sehingga elektronnya terpental. Ya, kita akan, nah, dari sini, dari video tadi dapat dijelaskan bahwasanya fenomena yang diamati ini tidak dapat dijelaskan melalui teori gelombang cahaya. Jadi Einstein ini buat asumsi yang baru bahwa cahaya tadi itu merupakan aliran partikel. Jadi cahaya ini bukan sebagai gelombang tapi disebut sebagai partikel juga. Nah, partikel ini yang disebut dengan foton. Ya, nah kita tidak ke persamaannya. Oke, tapi di sini dijelaskan juga menggunakan teori pelampung untuk radiasi sebagai titik awal. Einstein menyimpulkan bahwa tiap foton harus memiliki energi. Oke, tapi kita ke sini. Nah, teori Einstein yang bertentangan dengan cahaya menimbulkan dilema bagi ilmuwan. Di satu sisi, teori ini menjelaskan efek fotolistrik dengan sempurna bahwa cahaya merupakan aliran partikel. Namun di sisi lain kita tahu bahwa cahaya merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Dan tidak semua partikel memiliki sifat atau perilaku seperti gelombang cahaya. Jadi satu-satunya cara untuk menerima gagasan bahwa cahaya itu punya sifat seperti partikel ataupun punya sifat seperti gelombang. Ya, makanya ada dualisme partikel dan gelombang. Nah, gara-gara Einstein menyebut cahaya itu bisa bersifat partikel ataupun gelombang, di tahun 1924 Louis de Broglie ini dia berasumsi kalau cahaya tadi punya sifat suatu gelombang, ya, bisa juga sifatnya seperti partikel, maka kemungkinan partikel dalam suatu waktu juga punya sifat seperti gelombang. Jadi dia buat asumsi bahwasanya bisa aja nih partikel itu suatu waktu bisa sifatnya seperti gelombang. Nah, dengan kata lain, jika elektron itu adalah kita sebut sebagai partikel, ya, karena kan elektron itu adalah partikel dari subatomik yang terkecil sebagai penyusun atom, maka kemungkinan besar elektron tadi punya sifat seperti gelombang. Jadi di Louis de Broglie ini dia beranggapan bahwasanya elektron bisa sebagai partikel atau bahkan bisa sebagai gelombang.
Nah, de Broglie ini dia menghubungkan persamaan energi yang diungkapkan Einstein dengan Max Planck. Ya, jadi energi dari Einstein-nya itu adalah mc kuadrat, sedangkan energi dari Max Planck-nya adalah h kali c per lambda. Oke. Nah, kalau seandainya nih seolah-olah kamu menjadi de Broglie, kira-kira kayak mana ya menghubungkan kedua persamaan itu sehingga kita mendapatkan persamaan yang baru, yaitu panjang gelombang de Broglie. Kita akan coba seolah-olah kita akan menjadi de Broglie. Ya, kita akan coba kita buat slide kosong di sini. Nah, ya. Oke. Ini kan tadi ini persamaannya deh, copy dulu bentar. Nanti tinggal kita tulis bagaimana cara menurunkan persamaan de Broglie atau persamaan panjang gelombang dari de Broglie. Oke, kita akan coba. Jadi de Broglie ini dia hanya menyusun kedua persamaan sehingga dia membuat suatu hipotesis. Oke, sebentar Bapak siapkan dulu pen tabletnya. Nah, jadi de Broglie ini kan membuat dua persamaan nih. Jadi persamaan dia menghubungkan antara sebentar. Ini agak sedikit error pen tabletnya. Sabar ya. Oke. Nah, bismillah. Nah, di sini jadi energi dari Einstein itu kan sama dengan energi dari Max Planck. Keduanya sama-sama energi. Ya. Jadi energi Einstein ini rumusnya adalah m kali c kuadrat, sedangkan energi Max Planck adalah h kali c per lambda. Oke. Nah, h kali c per lambda. Ini c-nya bisa dicoret. Coret. Jadi lambdanya tinggal sama dengan h per m dikali dengan c. Nah, inilah kan gelombang itu, ciri-ciri gelombang. Ciri gelombang itu adalah punya panjang gelombang. Ya. Nah, inilah panjang gelombang de Broglie. Panjang gelombang de Broglie. Jadi elektron itu punya panjang gelombang. Ya, panjang gelombangnya nilainya cukup besar. Kenapa cukup besar? Karena massa elektron itu kan nilainya sangat kecil, yaitu sekitar 1,6 kali 10 pangkat min 27 gram. Ya, jadi sekitar segini massanya. Jadi ketika dibagi dengan ketika dicari dengan persamaan ini, maka dia elektron memiliki panjang gelombang yang cukup tinggi. Ya, nah makanya elektron itu sekarang punya dua sifat, sebagai partikel atau sebagai gelombang. Ya, jadi ini maka yang disebut sebagai dualisme partikel dan gelombang. Nah, itu kenapa kok elektron bisa disebut sebagai partikel atau elektron disebut sebagai gelombang. Nah, kemudian tidak lama setelah de Broglie menyatakan persamaannya, jadi dia Clinton Davidson dan Lester Germer melakukan eksperimen dengan melewatkan elektron melalui seberkas lempeng tipis emas. Hasilnya gini. Nah, jadi ini yang pertama gambar difraksi sinar X. Ini gambar difraksi elektron. Oke. Kalau kita lihat nih, ya, ternyata pola di antara kedua sinar X dengan difraksi elektron itu mirip. Ya, kalau seandainya polanya mirip, berarti difraksi sinar X itu kan sinar X tadi ini adalah gelombang. Sebentar, pen Bapak agak error.
Oke ya. Ini sinar X adalah gelombang. Di elektron ini adalah partikel. Oke. Ternyata keduanya memiliki sifat yang sama. Berarti elektron ini juga punya sifat seperti sinar X, yaitu sama-sama sebagai gelombang. Ya, jadi sekarang elektron tidak dikenal sebagai partikel aja, tapi bisa bersifat seperti gelombang. Nah, karena elektron sifatnya sebagai gelombang, sekarang ada pertanyaan lagi. Kira-kira kalau seandainya elektron seperti gelombang, gimana sih posisi elektron? Sedangkan tadi di model atom Bohr itu kan kita bisa menentukan elektron posisinya. Jadi ini inti, ini adalah lintasannya. Ini lintasan pertama, ini lintasan kedua. Ini elektronnya di sini. Gitu. Jadi kalau seperti ini modelnya kita bisa menentukan posisi elektron secara pasti. Sedangkan sekarang elektron itu sifatnya seperti gelombang. Pernah lihat gelombang nggak? Nah, gelombang itu kan kalau contoh nih ya, kita lihat videonya. Nah, ini yang gelombang air nih. Oke. Nah, ini ada tetesan air. Ini ilustrasinya. Kok ke pause? Oke. Nah, ini gelombangnya nih. Kemana gelombangnya pergi? Gelombangnya bergerak ke segala arah. Ya. Jadi gelombangnya itu bergerak ke segala arah. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa menentukan posisi elektron secara pasti. Ya, tapi di sini gelombangnya ada di mana? Gelombangnya ada di sekitar sini. Ya, kalau seandainya kita netesin airnya di atas baskom yang berisi air, berarti gelombangnya gimana? Peluang gelombangnya itu ada di baskom itu. Tapi kita tidak bisa menentukan posisinya. Kenapa? Karena gelombangnya bergerak ke segala arah. Ya. Nah, karena gelombangnya itu bergerak ke segala arah, maka kita tidak bisa menentukan posisi elektron secara pasti. Oke. Nah, karena kita tidak bisa menentukan posisi elektron secara pasti, maka di tahun 1927 Werner Heisenberg dia mengungkapkan prinsip ketidakpastian. Jadi tidak ada eksperimen apapun yang digunakan untuk menentukan posisi dan momentum suatu objek yang bergerak karena dapat menyebabkan perubahan posisi atau momentum. Jadi kita tidak bisa menentukan posisinya secara pasti. Oke. Nah, ini contohnya nih. Kalau kita mau nentuin posisi elektron kan mengamatinya pakai mikroskop. Ketika kita mengamatinya pakai mikroskop, ini cahayanya itu kan menumbuk ke elektron. Dia menumbuk ke elektron, dia geser elektronnya. Ya, jadi ketika dilihat elektronnya pindah gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan posisi elektron secara pasti. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika kita ingin menentukan posisi elektron secara pasti, pengamatan posisi elektron menggunakan mikroskop elektron, dan elektron sendiri adalah merupakan partikel yang terus bergerak. Jadi kita tidak bisa menentukan. Ya, jadi kalau untuk menentukan posisinya harus ditembak dulu dengan foton. Tapi ketika ditembak dengan foton, elektronnya geser gitu, ya. Nah, jadi kita tidak bisa menentukan posisi elektron secara pasti. Gitu. Jadi menurut Bohr yang bilang bahwasanya elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan tertentu, ini gagal pendapatnya, ya, atau terbantahkan. Karena kita tidak bisa menentukan kita tidak bisa menentukan posisi elektron secara pasti. Jadi jelas adanya prinsip ketidakpastian tadi menerangkan bahwa suatu dasar kelemahan dari model atom Bohr. Jika prinsip ini diterapkan pada atom hidrogen, kita tidak dapat mengetahui tepat posisi elektron. Dengan demikian jelas tidak tepat menentukan bayangan bahwa elektron dalam mengelilingi inti dalam orbit
yang ditentukan secara pasti. Jadi sekarang yang seperti ini model atom Bohr, ini inti, ini lintasan pertama, ini lintasan kedua. Oke, gambarnya agak jelek, ini lintasan ketiga. Ya, jadi tidak seperti ini lagi modelnya. Ya, kenapa? Karena kalau seperti ini elektronnya di sini nih, ngelilinginya. Dia posisinya pasti ada di lintasan ini. Gitu. Sekarang kita elektronnya itu bergeraknya seperti gelombang. Ya, jadi kita tidak bisa membayangkan elektron mengelilingi inti dalam orbit yang ditentukan secara pasti. Nah, akhirnya sumbangsi Bohr itu kan memang sudah memberikan pemahaman yang cukup besar, ya, tapi teorinya tidak bisa menyediakan deskripsi lengkap tentang perilaku elektron dalam atom. Jadi di tahun 1926 Schrödinger mengajukan suatu persamaan yang dikenal dengan persamaan gelombang. Oke, kita tidak ke persamaan ini, ya, tapi kita ke hasilnya. Jadi hasilnya itu adalah merupakan fungsi dari gelombang. Nah, fungsi gelombang ini, dia menjelaskan tentang kerapatan elektron, ya, atau disebut sebagai kuadrat fungsi gelombang. Jadi mendefinisikan distribusi kerapatan elektron di sekitar inti. Ini nih kerapatan elektronnya, ya. Jadi ini gambarannya, ini intinya, ini nih gambaran bintik-bintiknya, ini adalah gambaran kerapatan. Ini kan ini intinya, semakin dekat dengan inti kerapatannya semakin besar. Semakin jauh dari inti kerapatannya semakin kecil. Nah, kerapatan inilah, kumpulan titik-titik ini menyatakan peluang menemukan elektron. Oke, sekumpulan titik-titik tersebut membentuk suatu kerapatan dengan intensitas yang berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut dengan orbital. Jadi kita tidak bisa menemukan lintasannya, tapi kita bisa menentukan peluang terbesar untuk menemukan elektron yang disebut sebagai orbital. Ya, jadi di titik A ini peluangnya besar, semakin jauh dari inti peluang elektronnya semakin kecil. Ya. Jadi itulah yang tadi disebut dengan orbital, ya. Nah, dengan demikian apa yang dimaksud orbital? Jadi orbital itu adalah daerah dengan peluang terbesar ditemukan elektron. Oke. Nah, dari persamaan Schrödinger ini muncullah pernyataan bahwa untuk suatu atom menunjukkan bahwa energi suatu elektron ditentukan oleh bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Kemudian terdapat bilangan kuantum spin yang didapatkan dari percobaan. Jadi dari persamaan Schrödinger tadi kita akan mendapatkan bilangan kuantum. Oke. Nah, kita akan masuk ke materi yang baru. Ini materi mid semesternya sampai sini. Ya, jadi materinya tentang bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Apa saja? Yang pertama ada bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menunjukkan tingkat energi elektron dalam suatu atom. Selain itu juga bilangan kuantum utama menunjukkan ukuran orbital dari suatu atom. Nah, nilainya untuk bilangan kuantum utama, sebentar ya, Bapak ambilkan tabletnya dulu. Nah, jadi bilangan kuantum utama itu nilainya adalah, oke. Jadi bilangan kuantum utama nilainya itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau bilangan kuantum utamanya 1 berarti elektronnya tadi berada di tingkat energi pertama. Kalau bilangan kuantumnya 2, utamanya 2, berarti elektron berada di tingkat energi kedua. Bilangan kuantum utamanya 3, elektron berada di tingkat energi ketiga. Kalau bilangan kuantumnya 4, yang utamanya 4, elektron berada di tingkat energi keempat. Ya. Nah, ini nih. Jadi kalau
N-nya 1 berarti tingkat pertama, N-nya 2 berarti tingkat energi kedua, N-nya 3 tingkat energi ketiga, N-nya 4 tingkat energi keempat, N-nya 5 di tingkat energi kelima. Ya. Nah, itu adalah bilangan kuantum utama. Sekarang bilangan kuantum azimut. Yang kedua atau lambangnya adalah L, L kecil. Bilangan kuantum azimut atau L ini bilangan kuantum yang menunjukkan sub tingkat energi orbital serta menentukan bentuk orbitalnya. Nah, nilainya, harga bilangan kuantum azimut bergantung pada bilangan kuantum utama. Suatu harga N bilangan kuantum utama, maka nilai L-nya mulai dari 0, 1, 2, 3 hingga N-1. Jadi L ini nilainya mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai N-1. Oke. Jadi L-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai N-1. Nah, kalau seandainya L-nya itu nilainya 0, maka disebut sebagai orbital S. Kalau L-nya sama dengan 1, maka disebut sebagai orbital P atau dari kata principal. Kemudian kalau nilai L-nya sama dengan 3, maka disebut sebagai orbital D. Kalau nilai L-nya sama dengan 4, maka disebut sebagai orbital F atau disebut sebagai fundamental. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara bilangan kuantum utama dengan bilangan kuantum azimut. Oke, ini Bapak hapus dulu biar lebih paham bagaimana penurunannya. Oke, sekarang nih, kalau seandainya bilangan kuantum, tadi ini belum ya? Oke, kita ke nilainya dulu, ke contohnya. Oke, nah salah, sebentar. Nah, oke, sabar, slide saya dulu. Nah, kalau seandainya nih, oke, ini kan hubungannya dengan nilai bilangan kuantum utama. Kalau seandainya jika nilai N sama dengan 1, ini di sini space yang kosong. Jika N sama dengan 1, maka L-nya nilainya berapa? L-nya sama dengan mulai dari 0. 0. Oke. Kalau nilainya mulai dari 0 berarti cuma 0 aja. Karena nilai 0 sampai min 1. N-nya 1 kurang 1 berarti sama dengan 0. Kalau seandainya N-nya sama dengan 2, maka L sama dengan, maka L-nya itu mulai dari 0 dan 1. 2-nya ada enggak? Enggak, karena batasnya sampai N-1. Kalau seandainya N-nya sama dengan 3, nilai L-nya itu adalah 0, 1, 2. Ya, karena batasnya sampai N-1. Kalau seandainya N-nya sama dengan 4, maka L-nya adalah 0, 1, 2, 3. Ya. Nah, itu untuk nilai bilangan kuantum azimut. Nah, gimana hubungannya? Nah, ini. Oke. Tadi kalau bilangan kuantum utamanya 1, berarti kan cuman ada 0 doang. Nilai L-nya 0 itu untuk orbital S. P-nya nggak ada. D-nya nggak ada, F-nya nggak ada. Nah, maka tipe orbitalnya disebut sebagai orbital 1s. Jadi ada subtingkat energi 1s. Kalau di bilangan kuantum utamanya 2, ini nilai bilangan kuantum azimutnya ada 0, kemudian ada 1. Ya, di orbital D sama F-nya nggak ada. Berarti hanya ada subtingkat energinya adalah 0 ini punya S, berarti ada 2s
ada 2s, kok hilang? Ya, ada 2p. Oke. Untuk orbital di bilangan kuantum utamanya 3, maka ada orbital s nilai L-nya 0, 1 dan 2. Maka di sini ada 3s, kemudian 3p, kemudian 3d. Kenapa kok 3s, 3p, 3d? Ada 0. 0 itu untuk orbital s, kemudian 1 untuk orbital p, 2 untuk orbital d. Jadi ada 3s, 3p dan 3d untuk sub tingkat energinya. Ya. Nah, jadi kalau L-nya 1, maka bilangan kuantumnya di azimutnya adalah 0. Artinya hanya ada satu sub tingkat energi dan satu tipe orbital, yaitu 1s. Kalau N-nya 2, maka L-nya adalah 0 dan 1. Maka kemungkinan besar ada 2 sub tingkat energi di tingkat energi kedua, yaitu sub tingkat 2s dan 2p. Kemudian kalau tingkat energi 3 ya sama, berarti ada 3 juga. Ada 3s, 3p, dan 3d. Oke. Yang keempat yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan kedudukan. Ya, bilangan kuantum yang menunjukkan satu kedudukan atau orientasi suatu orbital dalam 3 dimensi. Jadi bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan arah orientasi. Hilang. Arah orientasinya. Oke. Nah, selanjutnya menunjukkan satu atau beberapa orbital khusus yang dihuni oleh elektron dengan tingkat energi yang sama. Oke, ini maksudnya nanti akan kaitannya dengan bilangan kuantum lebih lanjut. Ya, kita yang kedua dulu. Menunjukkan arah orientasi orbital. Nilainya ya, harga bilangan kuantum bergantung dengan magnetik bergantung pada bilangan kuantum azimut, yaitu mulai dari plus L sampai min L. Jadi kalau dibuat sederhananya, nilainya itu mulai dari min L sampai plus L. Oke. Contoh. Nah, ini nih, hubungan antara bilangan azimut dengan bilangan kuantum magnetik. Oke. Nah, sebentar. Kayaknya harus dihapus dulu datanya biar bisa lebih jelas. Ini Bapak hapus. Oke. Nah, kita akan coba dari tabelnya, ya. Nah, ini hubungan antara bilangan kuantum azimut dengan bilangan kuantum magnetik. Nah, bilangan kuantum azimut itu kan L-nya 0. Berarti M-nya, M itu kan mulai dari min L sampai plus L. Kalau bilangan kuantum azimutnya 0, berarti magnetiknya juga 0. Karena apa? Ya karena cuma min 0 sampai plus 0. Jadi hanya ada di satu arah. Jadi hanya memiliki satu arah orientasi. Satu arah orientasi. Kemudian kalau L-nya 1, berarti kan M-nya itu mulai dari min L, berarti min 1, 0, 1. Jadi bilangan kuantum magnetiknya ada min 1, 0, sama plus 1. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 arah orientasi. Ya, jadi ada, sabar, pennya lagi reconnect. Wait ya, agak error pen tablet Bapak. Jadi ada 3 arah orientasi. Ya, jadi ada ada 3 arah orientasi. Kalau L-nya sama dengan 2 atau disebut sebagai orbital D, maka nilai M-nya itu mulai dari min L, berarti min 2. Min 1, 0, 1, dan 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Berarti ada berapa? Ada 5 arah
orientasi. Ada 5 arah orientasi orbital. Oke. Nah, karena jadi berdasarkan tabel tersebut, jika nilai L-nya 0 atau di subtingkat energi S-nya, maka harga bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Ya, jadi hanya ada satu arah orientasi untuk orbital S. Pada subtingkat energi P, L-nya sama dengan 1, maka bilangan kuantum magnetiknya mulai dari -1, 0 dan +1. Berarti ada 3 arah orientasi. Kalau yang D ada 5 arah orientasi. Nah, arah orientasinya seperti apa? Nah, ini gambarnya. Ini orbital S, cuman satu macam. Ya, satu arah orientasi. Kemana arah orientasinya? Ke segala arah. Ya, jadi ini arah orientasinya adalah segala arah. Gitu. Yang kedua, ini orbital P ada 3. Ya, ada 3 arah orientasi. Kalau kita lihat ini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ya, ini disebut sebagai orbital PX, ini orbital PY, ini orbital P. Ini PZ ini ya. Bukan PY, kopas tapi belum diedit. Jadi ini PX. Kenapa disebut orbital PX? Karena arah orientasinya di sumbu, ya ini di sumbu X. Ini disebut orbital PY karena di sumbu tepat berada di sumbu Y. Kalau yang ini tepat berada di sumbu Z. Ya. Nah, itu untuk yang orbital P. Orbital D itu ada 5 arah orientasi. Nah, ada -2, -1, 0, 1 dan 2. Ini ada 5 arah orientasi. Ada orbital DYZ, DXY, DXZ, DX kuadrat min Y kuadrat, DZ kuadrat. Kita lihat arah orientasinya. DYZ ini kan ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini berada di sumbu, ya ini sumbu Y, sumbu Z. Ada di mana nih? Ada di antara, ini Z, ini Y. Berarti ada di antara. Maka DYZ ini ada di antara sumbu Y dan Z. Kalau ini DXZ, kalau kita lihat ada ini X, ini juga X, ya. Ini Z. Nah, jadi di antara X dan Z. Ini untuk DZ. Jadi di antara sumbu, hilang lagi. Sabar ya, pennya agak error. Oke, jadi untuk untuk orbital DXZ ini berada di antara sumbu X dan Z. Kalau DX kuadrat Y kuadrat, nah kalau dilihat nih ada di pas di sumbunya, tepat di sumbu X dan Y. Kemudian DXY ini ada di antara nih. Ini X, ini Y, berarti ini Y. Ini Y ya. Ini X. Nah, ini Y, sorry. Ini ada di mana nih? Tepat berada di antara sumbu, ini sumbu XY, ini XY, ini XY, ini juga XY. Berarti di antara sumbu X dan Y. DZ kuadrat ini tepat di sumbu Z. Ya, ini pas di Z tapi ada yang melingkar di antara X dan Y. Ya, nah itulah arah orientasi untuk orbital D dengan bilangan kuantum azimutnya sama dengan 2. Ya, untuk yang F kita tidak pelajari di SMA karena bentuknya lebih rumit dan dipelajari di tingkat perkuliahan. Ya. Nah, tadi kan arah orientasinya ya. Jadi untuk gambar
arah orientasi bentuk orbital dalam suatu atom itu kan ada yang arah orientasinya sesuai dengan sumbu. Ya kalau kita gambarnya, kalau kita semuanya gambarkan seperti itu akan merumitkan kita. Jadi selanjutnya bisa digambarkan menggunakan tanda garis atau kotak. Jadi ini contohnya nih. Kalau orbital S itu kan hanya ada satu arah orientasi, berarti pakai garis satu atau kotak satu. Orbital P ada 3 arah orientasi, ada 3 garis atau 3 kotak. Orbital D ada 5 arah orientasi, ada 5. Ini 5 harusnya ya, bukan 3, 5. 5 garis atau 5 kotak, ya. Nah, jadi yang paling sering kita gunakan adalah yang kotak untuk penggambaran arah orientasi orbital. Nah, berikutnya bilangan quantum spin. Bilangan quantum spin ini ya, ini menunjukkan, kalau dari intinya menunjukkan arah rotasi elektron. Jadi bilangan quantum spin ini dia didapatkan dari percobaan. Jadi percobaan pada spektrum atom hidrogen dan natrium menunjukkan bahwa garis-garis spektrum pancar dapat dipecah dengan memberikan medan magnetik dari luar. Nah, di tahun 1925 Ulenbenck dan Goldsmith mengasumsikan bahwa elektron berperilaku seperti magnet kecil. Jadi elektron itu berputar pada sumbunya, ya seperti rotasi bumi. Nah, dia dijelaskan menurut teori aritmatik, muatan yang berputar pada sumbunya akan menghasilkan medan magnet, sehingga gerakan itulah yang menyebabkan elektron seperti magnetik. Nah, ini dari Otto Stern dan Walter Gerlach, dia membuktikan bahwasanya melalui percobaannya menggunakan seberkas cahaya atom perak yang dilalui medan magnet. Ini hasilnya, ya. Ini ya, ini uapnya, uap atom yang bertekanan, ini celah, dilewatin celah, ini dilewatkan medan magnet. Apa yang terjadi, berkas uapnya tadi yang cuma satu arah ketika dilewatkan medan magnet, dia terpecah jadi 2, ya. Makanya nanti bilangan quantum spin, jadi percobaan tersebut tidak hanya terjadi pada atom perak saja, aduh kecoret, tapi juga terjadi pada, bentar ya, Bapak hapus dulu coretannya. Jadi terjadi pada atom yang memiliki elektron ganjil, ya. Nah, berdasarkan tersebut dapat simpulkan bahwa ada 2 macam spin yang berlawanan. Ya, jadi ada 2 spin yang berlawanan. Sebentar, ini kan tabletnya sering error. Sabar ya. Nah, ini udah gak error. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 macam spin elektron yang berlawanan dan saling meniadakan. Pada atom yang berjumlahnya ganjil terdapat elektron yang spinnya tidak ada yang meniadakan. Akibatnya atom tersebut memiliki medan magnet. Jadi maksudnya gini, ada 2 nilai, nilainya untuk bilangan quantum spin, yaitu ada yang positif setengah, ada yang negatif setengah. Apa bedanya? Untuk positif setengah ini yang searah jarum jam rotasinya. Aduh, kepencet. Jarum jam. Kalau yang min setengah ini berlawanan dengan jarum jam, ya. Nah, makanya ada nilai bilangan quantum spin. Bilangan kuantum ini memberikan gambaran mengenai arah perputaran elektron terhadap sumbunya. Jadi ini gambarannya nih. Nah, ini untuk yang S-nya bilangan quantum spin-nya plus setengah, arah dengan jarum jam. Ini yang min setengah untuk yang berlawanan dengan jarum jam. Atau lambangnya itu biasanya yang setengah itu anak panah ke atas, kemudian yang ini anak panah ke bawah, gitu ya. Nah, itu untuk bilangan quantum spin. Kemudian, nah ini spin elektron merupakan hal penting untuk memahami struktur elektron dalam elektron banyak. Oleh karenanya ada 2 nilai yang diizinkan untuk bilangan quantum spin. Maka dapat disimpulkan bahwa satu orbital maksimum dapat berisi 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan.
Misalkan di orbital S itu kan punya satu kotak nih atau satu arah orientasi orbital. Jadi satu kotak ini satu arah orientasi punya dua elektron, yaitu yang plus setengah atau min setengah. Tadi arahnya gimana? Plus setengah ke atas, min setengah ke bawah. Gitu, ya. Nah, ini gambarnya. Ada yang plus ke atas, ada yang plus setengah itu ke atas, min setengah ke bawah. Ini untuk orbital S. Oke. Nah, selanjutnya yaitu bilangan hubungan antara semua bilangan kuantum, antara bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin dengan jumlah elektron. Ini akan Bapak jelaskan via Google Meeting saja. Jadi Bapak pengen mendengarkan respon kalian, kira-kira bisa tidak untuk kesininya, ya. Nah, kemudian untuk diagram tingkat energi orbital pun akan Bapak jelaskan melalui Google Meeting. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf agak cukup lama materinya karena memang cukup banyak. Kita untuk PTS kita sampai di sini materinya. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.